Halo, nama saya Faris Akbar Mahardika. Saya peserta Project Based Internship Batch Januari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil final text saya, yaitu Performance Analysis Kimia Farma Business Year 2020 sampai 2023. Nah, yang pertama bisa dilihat dari profil saya. Saya sebagai mahasiswa dari Universitas Gunadarma sangat memiliki minat dalam analisis data dan menemukan wawasan luas dari data, seperti halnya bisnis yang berfokus pada data. Dan saya juga memiliki pengalaman dalam mengolah data dan memvisualisasikannya. Memiliki dasar yang kuat dalam pengolahan data, statistik, dan penggunaan tools seperti Excel dan SQL. Pertama kita akan perkenalan dulu tentang Kimia Farma. Kimia Farma adalah salah satu perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini memiliki sejarah yang panjang dalam menyediakan produk dan layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Kimia Farma sendiri didirikan pada tahun 1817 oleh pemerintah Belanda dengan nama NV Michel Handleiding setelah kemerdekaan Indonesia. Perusahaan ini dinasionalisasi dan berganti nama menjadi PN Kimia Farma pada tahun 2003. Status perusahaan diubah menjadi perusahaan terbuka TBK. Kimia Farma sendiri memiliki komitmen yang tinggi terhadap kualitas produk dan layanan. Perusahaan ini memiliki sertifikasi ISO 9001/2015 untuk sistem manajemen dan sertifikasi ISO 14001/2015 untuk sistem manajemen lingkungan. Kimia Farma juga memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial. Perusahaan ini secara aktif terlibat dalam berbagai sosial seperti program Corporate Social Responsibility atau CSR di bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Selanjutnya ini ada proyek portofolionya. Sebagai seorang data analis intern di Kimia Farma, tugas saya akan mencakup serangkaian tantangan yang memerlukan pemahaman mendalam tentang data dan kemampuan analisis. Salah satu proyeknya yaitu mengevaluasi kinerja bisnis Kimia Farma dari tahun 2020 hingga 2023. Nah, berikut adalah tugas yang harus saya lakukan. Yang pertama itu ada mengimport dataset yang menyangkut final transaksi, inventory, Kimia Farma kantor cabang, dan produk. Nah, yang pertama ini ada membuat dataset di BigQuery. Bisa dilihat di sini ada tabel Kimia Farma, ada Kimia Farma transaksi, Kimia Farma inventory, Kimia Farma kantor cabang, dan Kimia Farma produk. Nah, di Kimia Farma transaksi itu ada transaksi ID, date, branch ID, customer name, produk ID, price, diskon persentase, dan rating. Sedangkan di Kimia Farma inventory ada inventory ID, branch ID, produk name, op name, dan stok. Dan di kantor cabangnya itu ada branch ID, branch kategori, branch name, kota, provinsi, dan rating. Sedangkan di produk ada produk ID, produk name, produk kategori, dan price. Lalu kita akan membuat tabel analisa. Bernama Kimia Farma Tabel Analisa. Lalu di tabel analisa diberikan query select dengan common table expression untuk mengambil data dari yang sudah diimport sebelumnya dengan menggunakan query left join. Nah, di tabel analisa itu mencakup semuanya yang sebelumnya ada di yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian ada sintaksnya. Sintaksnya itu ada create table untuk membuat tabel baru dengan nama Kimia Farma Tabel Analisa. Terus kemudian kita akan select ke transaksi ID, date, branch name, branch, kota, provinsi, dan semua yang mencakup di sebelumnya yang tadi.
Nah, cashnya itu kita kalau harga kurang lebih 50.000, kurang lebih sama dengan 50.000 akan menghasilkan persentase 0,1. Dan kalau harga lebih dari 50.000 dan kurang dari 100.000 akan menghasilkan persentase 15 atau 0,5. Sedangkan lebih dari 100.000 dan kurang dari sama dengan 300 akan menghasilkan persentase 0,2. Sedangkan untuk yang lebih dari 300.000 dan kurang lebih sama dengan 500.000 akan menghasilkan persentase 0,25 atau 25%. Nah, di sini ada live join untuk menggabungkan Kimia Farma Transaction ID. Nah, di sini ada dashboard performa analis. Di sini ada provinsinya untuk mencakup atau mencari provinsi-provinsi yang ada di Kimia Farma yang terakhir. Nah, ada nama produk, cabang. Nah, di sini ada net sale. Net sale ini total penjualan selama 3 tahun ini. Ada 321,2 M. Nah, total transaksinya itu ada 672,458 ribu. Nah, profitnya itu ada di 72,6 M. Nah, di sini ada diagram pendapatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2020 sampai 2023 itu sangat naik pendapatannya. Nah, di sini ada top 10 transaksi provinsi. Dan kemudian ada top 10 net sale provinsi. Dan di bawahnya ada top 5 cabang dengan rating tertinggi namun rating transaksi rendah. Seperti rating cabangnya 4,7 dan rating transaksinya bisa 3,6. Nah, kemudian di sini ada peta geografisnya, bisa dilihat yang paling banyak pembelian total transaksi di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.